warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alladzi an'amana bi ni'matil Islam wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, yang kita muliakan dan kita hormati Al-Mukarram Buya Haji Istawati dan para jauh dari Padang Sumatera Barat. Selamat datang dia di Masjid Bersatu Soto Batam beserta rombongan beliau yang hadir pada siang hari ini. Kemudian yang kita hormati jajaran pengurus Masjid Bersatu, hadir Ketua Hayat Bapak Haji Marot, kemudian bendahara dan juga pengurus yang lain. Yang kita hormati Bapak Ibu, para jamaah sholat zuhur Masjid Bersatu, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama sekali tentu kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita baru saja selesai menunaikan kewajiban kita sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah, sebelum kita mulai, salah satu fadilah majelis ilmu, jika kita duduk di majelis ilmu, bahwa bisa sabilillah, maka duduknya kita sama dengan berjihad di jalan Allah. Duduk satu saat di majelis ilmu lebih utama, lebih afdal daripada sholat sunat 1000 rakaat. Yang ketiga, duduk kita di majelis ilmu sampai selesai, kemudian keluar kita dari masjid, insya Allah dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang tetap istiqomah, tetap setia sampai dia selesai ngaji, masih dalam masjid, mudah-mudahan semua dosanya digugurkan. Amin. Yang dulu keluar Ustaz, kita akan jamin ya, keluar. Untuk menghemat waktu, mari kita dengarkan penyampaian pengajian dari buya kita yang jauh-jauh datang dari Sumatera Barat. Oleh karena itu, dengan segala hormat kepada buya Dr. Andes Haji Istawati Asmarayo, kami persilakan dengan segala hormat. Komiknya lebih tamak dari itu. Ayo. Kau mau dipasang nih? Ayo. Majuin. Ini kok pakai juga yang tadi yang punya kami tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin.
Segala puji bagi Allah yang kita setiap saat meminta tolong kepadanya. Pertama urusan dunia, yang kedua urusan akhirat. Andaikan ada manusia yang dipercaya oleh Allah untuk membangun bumi dan memakmurkan bumi ini tanpa izin dan reda dari Allah, semuanya akan hancur. Begitu juga pemimpin yang dipercaya oleh Allah memimpin bumi ini, tapi kalau dia tidak betul jadi pemimpin, maka juga dia akan dihancurkan oleh Allah. Jadi dalam urusan dunia, lebih-lebih dari sekarang dan sampai masa yang akan datang, dunia ini kalau kita lihat, limo kapeh jo limo saryang, katigo jo limo lunggo, makin kateh kamukin saryang, antah kabaanan katibo. Kalau kita lihat tindak tanduk manusia di muka bumi ini, banyak yang menantang Allah. Orang yang kita percaya untuk mengobati luka. Kalau di Minang Pak, kan luko batawe, sakit baube, damam batawa. Ya kan? Walaupun yang menyembuhkan Allah, berobat itu syariat. Kalau kita ibaratkan di dunia ini sudah banyak manusia-manusia yang diharapkan untuk memberikan obat itu, tapi dia yang rusak. Ada pantunnya di orang pekumbuh. Ada ndak apa-apa nan orang pekumbuh. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi buki, kasuo koto nan gadang, tampak nan dari gunung sago. Baakolah lay dunia kini, makin diube makin sakit, tawa taserak biso nan datang, dukun mau be lah damam bulo. Acu itu keadaan dunia kok semakin katek. Tak masuk di negara awak. Ya kan? Ulama itu apa fungsinya? Minaz zulumati ilan nur. Mengeluarkan umat dari yang gelap kepada yang terang. Maka disebut di Minang Ninyo Suluh Bendang. Suluh itu Pak, ada semacam peralatan penerangan, itu diambil dari buluh, kemudian dia minyak tanah, dia sumbu. Ya kan? Bagaimana suluh itu? Seluruh di sekitarnya akan jadi terang. Ya. Ulama diibaratkan sebagai suluh itu. Suluh bendang dalam nagari. Nan suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua. Kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Aye janih tapian suci, minuman anak di nagari. Tapi kinilah banyak ulama nan berubah pendirian. Kalau dapat harta, dapat duit, dapat kedudukan, tidak berani menyampaikan yang benar lagi. Ada sebangsa binatang Pak, bagi orang yang tidak tahu halal haram, itu dipeluknya binatang itu. Ya kan? Itu banyak di Sumatera Barat, orang berburu. Kira-kira apa binatang yang dipeluknya itu? Apa? Anjing. Ya kan? Pada anjing itu najis. Jadi orang berburu kok Pak, kadang-kadang nyoda ulu dari anjing, kadang-kadang kudian dari anjing, kadang-kadang samo jo anjing. Samo manga, samo bajalan. Samo bala malari. Adi palu situ. Ya kan? Anjing ini sangat setia kepada induk semangnya. Tapi orang Maliang cadia Pak.
Baca dia nyo cali anjang ko panyala suko menggigi orang, nyo bawa godok ke sini. Jolonyo anjang ko menyala memanjik pagar untuk menggigi orang. Orang maliang ko santiang, nyo begitu godok. Anjang lah itu salah. Aikunya nyo geleng-gelengan. Habis sifat penyalaknya tadi. Dah boleh. Awalnya orang nama dia itu gini. Dia tidak acuh lagi orang menghantam agama ini. Berniat untuk menghancurkan. Yang lebih berbahaya lagi ulama su itu. Ya kan? Kalau di Minang bapak-bapak itu diibaratkan yang telah berubah pendirian itu, tapi dia tetap mengaku beragama Islam, tapi dia menghancurkan Islam dengan jabatannya. Itu namanya panu kawan sairiang pangguntiang dalam lipatan pamanciang dalam malango. Tunjuk luruh kelingkiang bakai. Siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Ada enggak di Batam kok? Munafik. Kalau tiba di kayu, kayunya kayu tibarau pak. Anan tibarau. Apa nam pernah gadang di kampung? Ada sabanso tumbuh-tumbuhan tu ditabiang-tabiang tumbuhnya. Kalau nan keteknya namanya pimpiang. Nan gadangnya nama tibarau. Ba'a tibarau tu. Idui tibarau berumpun-rumpun, batangnya berueh-rueh, berdaun panjang bakal lupa. Jika dicalik dari jauh saroman bana jo bantuk tabu, dikunyah haram kok barai raso amba indak menantu pengicuh gadang mokironya. Masuk ketek sabantuk jaguang, disilau indak berbuah, bungo sahalai indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian, capek terbuka rasionya. Kok barambui angin kamu dia, tibarau lama dok mudia, bakisa angin kailie, inyo lama dok ilie pulo, kate hiyo ke bawah hiyo, anggua hiyo, geliang hiyo, aji hiyo, korupsi hiyo. Kalau orang tak punya pendirian. Makanya masalah dunia ini dan masalah agama masing-masing kita harus setiap saat minta tolong kepada Allah. Ya. Tak ada yang bisa menolong kita selain dari Allah. Untuk itu kita masing-masing ini sesuai dengan fungsi kita, jalankanlah itu dengan benar dan menurut aturan Islam. Kalau ada ide-ide kita, ya kan, atau adat istiadat yang disusun di suatu negeri tapi bertentangan dengan Islam, tinggalkan adat itu. Jadi makanya kalau kita orang Minang adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, sarak mengatur adat memakai, adat kita itu harus patuh kepada peraturan agama Islam. Ya kan? Jangan peraturan adat kita lebih ditinggikan dari Islam. Karena peraturan Islam, peraturan Al-Quran, wahyu Allah tu sama kupiah jo kepalo. Kalau kupiah ko sampi, kepalo nang kaditara atau kupiah kaditukar. Ada orang kini banyak kepalo nanyo tarah. Iya kan? Itu. Jadi kalau kopiah ini tidak muat, sempit, yang kita tukar kopiah. Karena peraturan Allah lebih dahulu dari kita. Kalau kita cari peraturan-peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan Allah, apa kata Allah dalam Al-Quran? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang memutuskan hukum tidak dengan hukum Allah, maka dia sama saja dengan kafir.
Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang memutuskan hukum tidak menurut hukum Allah, dia sama saja dengan orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang memutuskan hukum tidak dengan peraturan Allah, maka dia orang fasik. Bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, jadi kajian-kajian ini Pak, kan banyak korban waktu kita. Maka kita harus berubah. Kalau apa jadi niniak mama Pak, baani niak mama tu. Anan kanyo bue kana kemanakan manurui alu ajo patui. Kalau kini banyaknya balian orang Pak. Ndak menurut alu aja patui tu, nama orang kau nam patui ke dia alu. Hanya jalik-jalik, aku bisa dia alu apa jago. Kalau nenek mama yang betul itu memimpin anak kemanakannya, bagaimana di Minang ini? Aye janih saya nyolandai jalan raya titisan batu. Kok batamu cadik jonan pandai paham duo menjadi satu. Aduh, jadi pakai orang pantun tu kini pindah menurut tampaknya lah. Dikiak bibi hendak batangkai, disabui lidah hendak batulang, batamu cadik jonan pandai, nam bodoh membayar utang. Ya kan? Ini adalah suatu aturan-aturan yang tidak mengacu kepada aturan Allah. Jadi harus dikembalikan lagi. Kan ada kini babalik ke nagari, babalik ke surau. Kalau apa iyo disuruh babalik ke nagari, tentu harus pulang dari Batam ke kampung liak. Dah liak tinggal sekolah. Maksudnya apa? Kebudayaan negeri kita itu, adat istiadat negeri kita jangan sampai luntur walaupun kita tinggal di rantau. Ya kan? Nan ketek samo kita didik, nan gak samo gadang lawan bayu, nan tuo dihormati. Kinilah banyak Pak remaja kemelintih di muka awak, tidak ada minta izin. Kalau dulu mboyongku, dulu mboyonye, permisi yonye engku. Kini itu nak ada. Ya kan? Dikacak langan labak bangan, dikacak batih lah, bak batih. Begitu juga disampaikan kepada orang, lakukanlah yang benar, makanlah yang halal. Jawabnya. Sedangkan nanaram sewasari gini Pak Ustaz, apa lain halal? Orang lah itu sadonyo je. Kalau ndak satu lah awak tersisi awak. Ya kan? Nani jua, nan tali, nan isu, nan kini. Kau masuk neraka kali bersama sama ndak awak seorang guys. Ya kan? Ada Donald Trump senan. Ada Firaun, ada Namrud, ya kan? Ada Jitsa Samir, ya kan? Orang-orang yang menantang Allah. Tapi mampukah kita masuk neraka itu? Ya kan? Anak-anak mudaku yang masih merokok, sesudah habis rokok itu, apa daman apinya tu kakaniang. Benar. Ya kan? Kau taluk ke? Jalan ke masuk neraka. Maka berbuatlah kita di muka bumi ini menurut aturan Allah. Yang namanya kendala itu akan tetap ada. Itulah hidup. Kalau orang berjalan di tanah datar, kiri dan kanannya bertaburan kembang, itu sudah biasa. Rancak jalan di tanah datar, lama lenggang, gundu tetako, rancak rarak di hari panih. Lalu pasang baju merah pulai, ya kan, di piaman nama orang pulai. Di piaman ko sado baso kanyo tukar. Orang tu orang. Ya kan, orang. Itu piaman.
Tapi rancak lo baso tu dirangga. Bila pulang Jakarta patangnya je. Siaga jo, adik perusi awak, besan awak, ipa awak seorang lelaki je. Kalau orang nak mengerti bahasa Piaman, Pak, kau salah kaparanya. Ya kan? Kecik orang, ajo seorang selakinya sebanyak tu perusi nam pulang. Nyo ndak itu maksudnya awak seorang sana laki-lakinya. Ya kan? Ya kan? Itulah uniknya bahasa Piaman di Sumatera Barat. Bahasa yang paling lawak. Tapi kata-katanya itu banyak dari sama dengan perbendaan kata di Bukit Tinggi. Orang Piaman kalau menyebut jalan, tak ada jalan no, Pak. Labu. Di labu aja. Orang Bukit Tinggi jauh itu. Kemudian ada sebagian wilayah Piaman itu tapi masuk agam, namanya Tiku. Ambo kalau hujan mode tadi hari Pak, ketika ambo kapai mengaji, ambo pasang mantel. Dulu ambo jo motor sepainya. Tagak orang rumah di muka pintu tu nyopacik payung. Dah jan pai jo lek. Hari hujan mah. Ambo lah berjanji na jo orang pengajian ko bau undang. Nak datang awak beko kecewa orang. Anyo bapantun dekat pintu tu. Sinai anak rang Tiku. Anak rang Tiku Pariaman. Menangi hambo tagak di pintu. Malape huda bau hujan-hujan. Akan. Beliau nan serupa itu tu nanti ada gini lagi. Kenapa? Dia sudah dijemput oleh yang punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Jadi di puncak-puncak kita kaum muslimin mendapat nikmat, kita akan dapat musibah. Kita yang selalu ditimpa musibah akan datang nikmat. Itu Allah yang mengatakan inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan datang kemudahan. Di bapak-bapak yang hidup di Batam ini sebagai saudagar, awak mengalih itu kami itu Pak, ada labo dapik lipik takulai. Ikan serupa orang Arab Pak, pai membali kayu gaharu kama ke perbatasan Aceh di Sumatera Utara. Namo nagarinya Barui. Tu banyak kayu gaharu tu sana. Ya kan? Orang Arab itu karena sangat bermanfaat baginya kayu itu, mau dia membeli kaum muslimin 3 kali lipat harga yang biasa. Atau lipik takulai kali itu. Lah dilipik tu takulai je le. Banyak labonya. Ada kadang-kadang labo tipis sedapik. Kemudian kadang-kadang lah nyinyi awak setiap lalu orang kedekek kadai bali Pak caliak Pak tambah Pak lah kari yang liu awak nak dibali orang galai kot. Akhirnya jalan labo nang kadapek pokok nang tamakan pai ampo pulang aban tabai bali godok tinggal bali katan dia tong galai kok leka labo kira pokok nang tamakan begitu. Makanya kita harus sabar menerima musibah itu. Jangan kita panik. Kenapa? Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang sabar. Mungkin bapak-bapak sudah lihat di YouTube sapadiah-padiah penderitaan awak Pak. Alun sapadiah penderitaan karambiye le. Kalau di Piaman banyak nak karambiye kau. Tinggi-tinggi tu. Nyo ndak mau memanjek tu. Baru sana nyo suruh. Setinggi itu baru manjek karambi, ya kan? Banyak orang menonton di bawah. Kok nyo balian baju ke dia. Kok tilanjang sebaru tu kata. Nak mengumpul karambi nyo be kok. Ya kan? Karambi itu bapak-bapak itu asalnya arai babungkuh juga lupa. Arai itu nam pencetak kue bainai itu Pak. Batu kas yang nyo malam baganti hujan nyo paneh kelupa pacah harai keluar. Kalau tiba angin kancang badarai arai ko ke bawah ndak sampai jadi mumbang.
nan mumbang ko indak lo sadonyo jadi kerambie do. Tibo tupai jatuh ketek badan. Kalau sampai badan jadi kerambie, masak bedo, mudo susah. Sampai di Batam ko mau cari pak, banyak orang menjual air kerambie mudo. Entah nama nan banyak kini diambil orang kerambie masak jo kerambie mudo. Orang memanjik kerambie ko pak, ndak ada nambah terati dah. Ya kan? Kecil orang piaman nyolanyau je. Batang nyo panjik, palapah nyo kadudui nyo piuh tampuak kakida nyo geliang badan kesuh balambin tiba di bawah. Dah, do orang piaman ko mau menurun kerambie jo tali do pak. Muju kerambie tu lai basabui. Kalau ndak ada sabuinya langsung pecah tiba di bawah. Itu pikir dia pak, selama ko, bahama ko kerambie ko basabui. Karena orang nang kamambie biko ndak terati. Ya kan, Allah lah tahu tu. Nyolapu on segala. Kok tiba di tanah kareh tak kulibak kulit nan taba tiba di luluak gaca tabanam badan ke bawah. Lai ada maduhnya, ndaknya diam sesabar saja pak. Lainnya keluar orang dari luluak gaca tu, lain. Tapi tiba di luarnya sulo jo basi runciang. Sulo namanya. Itu berasal dari bahasa Arab. Yaslan nara. Hanya jadian saya so piaman orang piaman lain. Sulo. Yaslan naral kubra. Di sulo napi neraka ke orang nan neraka tu. Iya kan? Bahasa piaman ko pak banyak berasal dari bahasa Arab. Jo bahasa Inggris. Sebab itu negarinya tapi lawi. Come here, kecil orang Inggris. Come here, kecil orang Jerman. Kan mirip tu. Sikin, kecil orang Arab. Sakin, kecil orang Jerman. Sakin tu pisau. Nah, sudahnya sulo di orang tinggal tampuruang seleh. Di bawah badan naik ke rumah. Laharok lo kerambie ko kadiawetkan. Kironya ndak dapat selempang padi batuang dibalah keparaku, ndak dapat berkanda hati kanda Allah nan balaku. Di bawah badan kalapu dirambah cuma toladiang. Kapiang duo badannya. Lihat do maduhnya. Ndaknya sabar. Allah selesai penderitaannya alun. Lata sanda lo di dapur tu kukuran sudah berkiki. Kok kukuran biasa ndak waado. Jo motor listrik nyo putar. Sawalun tatam puruang ndak nyo antian. Allah selesai alun lah. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya. Di sinan napi mangkoi duit. Nyo rameh-rameh di orang jo ayange. Lai maduhnya ndak nyo diam. Lah jadi santan nyuangean di orang ditungku balik. Idui api di bawah. Baitu awak manggalaga, nyo masuk lado, berapa dia? Nyo tambah lang kue, nyo tambah sepade, nyo tambah ruku-ruku, nyo agia daun salam, nyo agia asam kan? Kandi, nyo agia marica. Kok apa ndak tanggung apa lonjak lontong itu tu. Menahan sakit. Tapi santan karambi itu sahabat. Biko dimasuk orang dagiang ke dalam lah, ikan? Lah harumnya, lah ada aromanya. Bertanya tetangga sebelah ke ibu nama masak ko, ibu masak bu kalio dagiang. Lai tersabui kerambi? Indak pak. Inyo nama rasai sejak dari arai, ndak ada namanya disabui orang. Dia pak jadi pengurus masjid, jadi suami. Nyok kalau jadi pengurus masjid, kopeknya dari masyarakat mah pak. Kalau awak jadi suami dan mau pe awak isteri sabar. Tiru kerambi itu. Ya kan? Bagaimanapun kita berbuat kebaikan, tidak semuanya orang akan memberikan aplaus kepada kita. Banyak je orang nan mau pe. Itulah kehidupan. Sabar. Ya.
Bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, labaran suajo kalio tadi lah tambah masak yo, ya kan? Babu, iyo lah masak randang aja. Nah, do tersabui kerambi tu Pak. Ya kan? Aku lai kerambi aku nampaknya Pak. Diserak orang kaunde-hunde seketik. Baru nampak. Tapi asa kagulai namanya hilang. Kita tidak perlu sebuah nama, tapi kita bisa mengubah warna. Tanyalah ke ibu-ibu, kau Pak, Bu, kalau inyo membuat kue, ya kan? Dia kue itu resepnya pandan, ya kan? Maka samanya kue pandan. Pai awak ke kedai diminta jus tomat, yo jus tomat. Jus naga, yo jus naga namanya. Padahal yang menjadikan jus itu manis adalah gula. Tapi tidak ada tersebut jus gula, tidak ada Pak. Ya kan? Begitu juga kalau istri kita membuat kopi untuk kita, ya kan? Pahit sekali kopi itu, deh kurang na gulanya. Talonso nanya magi gula, deh manis bana banyak na gulanya. Pas baiko, kata orang galai, mantap naraso kopi, nan gulo hilang. Mantap naraso kopi. Iya kan? Tapi gula tidak pernah berkecil hati. Karena dia tahu yang menjadikan manis itu dia. Bukan yang lain-lain itu. Nah. Tapi kalau dapat kaki sakit, badan kurui, muku puda, akhirnya kaki busuk dipotong. Gitu orang. Sakit sakit gulo, gulo saya salah. Nah, ada sakit kopi dah Pak. Berpotong kakinya, iyo sakit gulo. Gulo nan salah. Tapi sampai sekarang gula itu tidak pernah putus asa. Dia tetap mewarnai makanan yang menjadi manis. Kalau tidak satu, ya tidak manis Pak, pahitnya. Lai kana mo sedukuang anak ampadu tanah, kan pahit itu Pak, apa rame kau be, piagi lah gulo. Ya kan? Pahit manisnya. Ya kan? Ini. Kaum muslimin, jadi hidup para jemaah yang terhormat ini akan syarat dengan cobaan, ujian. Kalau tidak ada ujian ini, seperti anak sekolah, kita tidak akan naik kelas. Di rumah tangga ada je ujian Pak Ustaz, ada. Dapat bini anak apa nam bijak bercelalek di bibi, peluru rambo saya munculnya ke apa asabah saya. Jangan ditinggalkan. Sebab awaklah berada bercucu, malu awak jangan lain. Jangan ditinggalkan. Karena itu biasa. Kenapa bisa kita menikah dengan istri kita itu? Berarti Allah sudah mencocokkan dia sebagai jodoh kita. Jangan mengupat-upat. Kekurangannya itu jangan dilihat dari satu sudut. Di sudut yang lain banyak kelebihannya. Apa kok dapat babini hitam? Jangan kecewa Pak. Angin orang hitam tu. Tanyalah ke orang babini hitam. Semuanya ada. Nampak dapat orang berjanggui serupa mbok aja nampak cacik. Ada gunanya. Elok pulo berumput panjang kemakan jawi balang tigo, elok pulo berjanggui panjang salemo jatuh di tempuangnya. Sebelum nak ambil tisu ada gunanya. Tapi ingat, kalau ketika muda seperti anak saya ini, jenggotnya hitam. Tapi setua saya ini nangis minta jenggot hitam, tak bisa lagi. Jangguilah putih serupa perak, tandonya badan nalah tua. Amal salih nang kita apa banyak, boleh nanti masuk serupa. Apa-apa kalau pulang ke kampung, ya di masa kampung, sempatkanlah berjalan-jalan ke Pariaman, ke Pantai Gondoria. Ada sinan orang mempertontonkan ke orang yang datang sebagai tamu baru baca min. Alah Pak Jeli. Alah. Pulanglah jam masih 6 sedih tamu. Jeli.
Caliaknya nagari awak. Kalangi tabanglah bangau rauknya ke tanah juara suak jan lupo jo jariau tunggak harus mangana di masandinya. Ya kan? Jangan dilupakan kampung. Jadi baru baca min tu pak pandai lo serupa selfie-nya. Bang kau bisanya situ baru kau kan dari orang. Orang tak pai salat di zaman Nabi Musa disumpah jadi baru. Nah itu umat dahulu pak langsung azab diberikan Allah perskotnya. Kok dibuat lah dia Allah ke umat Nabi Muhammad kau pak? Ya kan orang yang tak pai salat disumpahi jadi baru. Lah kebara banyaknya baru di Batam. Ada enggak orang sedang salat nyoka disko? Ada. Jadi baru tu pak bisa itu. Nyo cali bantuannya. Tapi nanambo tanyuan ke orang tu, lah ada perubahan baru sudah baca min kok. Ayo ndak do Pak Ustaz. Sawananya pak kalau baru tu sudah baca min tu payinyo ke tukang jahit. Bahasa modernnya tailor. Orang piaman nalun tahu je istilah tailor go agecenya. Sajaleh-jaleh dia tukang jahit di piaman, tiba di Jakarta tailor jenya je. Jadi sama sebenarnya antara tailor tukang jahit itu juga. Tak beda. Bapak Ibu yang terhormat yang saya muliakan. Kok layado pengana baru tu berubah ke nanelo, ya kan? Sudah nyoba camin tu painyo ke tukang jahit. Aka baru bijak tukang jahit. Betul majo. Selama kau memanjik betul lanjang, saya tonton di orang bawah. Nampak orang awak. Malu awak jobo ialah baju kat dua pasang baaj. Lihat do baru mana itu? Tak ada pak. Padunya lain-lainnya camin ni badannya dijamin. Tak rancak betul lanjang tu. Tapi tak ada pengananya nak berubah. Jadi bahrana didatangan Ustaz ke Batam ko. Tapi tak berubah perangai awak do sekadar ayo hebat Ustaz tu. Sama saya awak je baru macam min. Jadi sia saja Ustaz nan datangnya sampaikan kaji-kaji nan bana kita amalkan. Jangan sekadar menonton Ustaz. Cik lah pak. Ada bahasa Indonesianya ulat. Orang Minang menyebut ulet. Kalau di kampung Ambo di Kabupaten Agam ada di batang jambu paraweh, di batang jambu air, ulet bulanceh namanya pak. Itu sangat biso. Sawananya nyo ndak memantak orang tu. Manga? Orang ko memanjik paraweh ko ndak nampak di nyolek ko. Sehingga kanailah kulitnya ko dek biso ulek. Abayonya biso ulek belanceh tu digawi siko kata digawi lo kenia pindah. Lama-lama bantu kanai kacang miang lah. Suatu kali apa kata ulat ini? Dia curhat kepada Allah. Ya Allah, kalau setiap memanjik jambu paraweh, kane tangan orang di biso ambo, maka saya rasanya jadi zalim. Untuk itu ya Allah saya ingin berubah. Berilah saya petunjuk bagaimana saya berubah kepada yang baik agar saya tidak meninggalkan biso lai kau orang banyak nama manjik. Rupa permintaan ulek kau dikabulkan ya Allah Pak. Keluar air ludah di mulutnya. Air ludah tu berbanang-banang, hanya putar je tanduknya. Akhirnya terbentuk kepompong. Sampai di kepompong itu saja Pak, ulat yang berbisa tadi sudah mendatangkan manfaat. Apa manfaatnya? Kepompong itu dibikin orang untuk benang wol. Benang wol itu untuk siapa?
Untuk kita manusia Pak, dipakai ke baju. Jas kainnya dari wol, jaket dari wol, baju muslim dari wol. Itu di samping bulu domba, bulu biri-biri, ada campuran yang lain, kepompong yang berasal dari ulat tadi. Kepompong tu balubang di bawah Pak, amasuk laulek tu ke dalam. Bara lamonyo di dalam ampe puluh hari ampe puluh malam. Ke rumah bini barunya ndak pulang, ke rumah bini lamonyo ndak pulang. Nyoan yang sedalam kepompong tu. Kemudian sudah genap 40 hari 40 malam dia keluar. Lai jadi ulek jonyon lai? Ndak. Dia sudah jadi kupu-kupu Pak. Mungkin kita sepakat mengatakan kupu-kupu itu indah. Bulunya itu lembut dan berkilauan. Dia tidak memangsa orang dengan bisa lagi. Makanya enggok dari bungo ke bungo. Makanya menikahkan bungo tadi. Di kerajonya setelah jadi kupu-kupu lek itu maka menyambungkan silaturahim. Bungo ko sama jawabnya Pak, ada bungo jantan, ada bungo batino. Tapi nan jantan tak bisa menurut nan batino, iya kan? Nah, nan jantan tumbuh di Batam Center, nan batino tumbuh di namanya celek di Jambatan Barelang. Anda bisa adanya menurut. Bungo ko dinikahkan dek ramo-ramo tadi. Enggok ramo-ramo tu di bibit bungo jantan, laki di jarinya, karena jarinya pakai perake. Pindahnya enggok ke bungo batino, saat itulah terjadi pembuahan. Apa kata bunga tadi? Terima kasih ramo-ramo, kupu-kupu, engkaulah menjadi P3N kami. Selama ini cinta kami tertunda, sekarang sudah engkau hubungkan. Jadi setelah jadi ramo-ramonyo Pak, inyo menghubungkan silaturahim kerajaan. Awak betul juga ndaknya Pak. Dilatih berpuasa sebulan. Berubah perangai ndaknya sudah tu. Jangan memecah belah masyarakat, jangan mengadu domba. Lakukanlah yang terbaik di tengah masyarakat sesuai dengan keilmuan kita. Itu manusia yang punya nilai lebih, menaburkan kebaikan. Apakah manusia itu akan rugi? Tidak. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat jahat, kejahatan itu juga akan kembali kepadamu. Jadi pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, hidup kita ini setelah mengabdi kepada Allah, apapun problem yang kita hadapi, ya kan, baik urusan dunia, baik urusan agama, mengadulah, berdoalah kepada Allah. Sesuatu usaha kita yang menemui jalan buntu, tertumbuk galah kenapa tersorong bajak ke batu, sabar kita menerimanya. Bahwa Allah mengatakan dalam kesulitan akan datang kemudahan. Yang ketiga, karena kita ini maju Pak. Nggak ada kita kenan mundur do Pak, Bu. Maju kama Ustaz, maju mengajar pintu kubur. Percayalah juga kecil mbak. Tidak ada kita ini yang mundur Pak. Maju ke pintu kubur. Begitu kita setiap hari ini. Semakin bertambah umur kita, semakin berkurang jatah kita hidup di dunia ini. Kalau kita turutkan dunia yang glamor, yang penuh tipu daya ini, nanti kita mati, bekal yang akan kita bawa tidak ada. Kalau orang mati tanpa bekal, itu namanya mati dekat, mati nekat. Nyasabut sianu lah mati jalan kosong saja. Tak ada palo nak nyoba ojek, itu jalan kosong. Jangan seperti itu. Kan rugi kita jadi manusia.
Manusia ini kita semuanya tidak akan mencapai kekayaan di dunia ini, karena kekayaan itu ditakdirkan Allah. Ada kawan nambo Pak, batamu dia mo sudah pensiun Pak. Di Indonesia aku ndak ada kota nan tak pai jo ke sini lagi. Akhirnya mo pulang jo ke Baso. Ndak ditakdirkan nambo dia Allah kayo dah. Ya kan? Kalau orang rumah makan sederhana tu Pak, di mana tagak lapau berkunjung saya orang makan saja. Sehingga kini di Madinah lah dulu rumah makannya. Padahal Pak tu tak sama SD dah Pak. Di kaya itu takdir. Ya kan? Ambo jadi mubalih ko takdir Pak. Kau ambo ubah jadi manggaleh Pak, tak bisa dah. Sebab kebiasaan saya itu berpidato. Ambo cuba lo manggaleh. Pak, dari ayam ke talu saya tak bisa dah Pak. Pak kalau manggaleh ayam saya galeh jangan diresek lo talu pacahnya. Ya kan? Apa itu dalam hidup ini? Maka minta pertolongan kepada Allah. Apa saja yang menjadi gawai kita, tetaplah istiqamah dengan itu. Itulah bapak-bapak para jemaah yang terhormat. Kajian kita sesudah salat zuhur ini di Masjid Baitus Syakur, ya, rumah tempat kita bersyukur. Siapapun yang sahamnya masuk untuk membangun masjid yang indah ini, berarti dia akan dibangunkan oleh Allah sebuah rumah yang indah di dalam surga. Dan jamaah yang selalu memakmurkannya, meramaikannya, akan selalu dapat doa dari malaikat semenjak turun dari kedai, dari rumah tadi sampai nanti bapak tiba di rumah kembali, didoakan oleh malaikat. Karena apa? Karena memakmurkan masjid. Kalau ada yang salah, itu semuanya adalah ucapan dari lidah saya. Yang benar, kajian-kajian yang benar itu berasal dari Allah. Kalau ada apa maraso tasingguang jo kaji, ya kan? Jangan berang. Karena kaji itu samo jawab basike. Kalau awak basike, Pak, kapal awak sedang gatal, namun hendak bagi gigi sikit tu, asero tu picang-picang matu. Sebab kalau awak kata, ada sikit baru di Bali orang baru nya sikit engkau kepalanya. Padi kepalanya sikit kelera macam. Ya kan? Kira dia pareso mana tingkuraknya tu nan dikada. Jadi kalau kapalo dikada tu biasa sepadi kena sikit tu. Tapi kok iyo tersinggung jo pembawaan ambo mengecek dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ambo mohon maaf kapak pengurus, kapak RW, Pak RT, seluruh pemuka masyarakat, orang awak yang ditakdirkan tinggal di Batam ini oleh Allah. Saya doakan usaha Bapak lancar, badan sehat, dan apa yang telah dapat diberkahi oleh Allah. Anak dan istri menjadi istri dan anak yang saleh dan salehah. Kemudian jangan lupa dengan kampung halaman. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau ada karambi, ada ketapang. Kalau ada ambon insyaAllah nak ketiba dipanggil, insyaAllah ambon lo datang. Tapi kalau tidak dipanggil datang, saya bentuk baru tidak terjual, ambon tiba sikok. Ya kan? Ini. Tapi kalau dipanggil, pun tidak tanggung anak-anak ambon menjaga dah. Ya kan? Pakai kokarde saja itu. Ya kan? Bahwa ini tim yang menemani Ustaz kemana pergi. Mudah-mudahan jadi amal saleh bagi anda semua. Amin. Ini dia maaf buat tuah. Bapantun lambo cik di. Pantun lambo ko jangan diamalkan. Ya kan? Apa pantun Ustaz? Orang piaman. Ya, orang piaman yo. Sebab ambo mendengar kabar tadi siko banyak orang piaman. Ya kan? Menanam jati di piaman, di dalam palak orang Padang Sago, dalam babini bapacaran sangat gadang sansaronyo.
Jadi nalah bini ko jam pacaran yo. Le terang ada pak tu. Lai pakai salah bini tu. Asa awak lah bini pacaran sansaro dia nyo. Pacar rumah tangga. Jadi itulah mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Amin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sana sudah Minang TV sadunya. Alhamdulillah sudah selesai kajian zuhur oleh Buya Ristawardi Datuk Amarajo di Masjid Baitul Sakur Jodoh. Mudah-mudahan dia selalu diberikan Allah kesehatan, Amin. dan tetap istiqomah di dalam berdakwah. Dan insya Allah kami tunggu lagi tentang kaum muslimin. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hari ini hadir bersama-sama. Hadir juga di tengah-tengah kita Ketua Persatuan Muballigh Kota Batam, Pak Dr. Siono. Terima kasih Ustaz telah hadir bersama kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada jemaah, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada media, terutama Suara Minang TV. Minang TV, Suara Kurang Wak. Masya Allah. Amin. Terima kasih. Dan itu dengan pembelajaran alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana sudah Minang TV saudanya. Alhamdulillah dari Masjid Baitul Sakur Jodoh kajian zuhur bersama Buya Ristawardi telah selesai kita laksanakan. Insyaallah sebentar lagi kita akan melakukan peliputan safari dakwah beliau ke Rumah Gadang Ikhlas kajian bulanan warga Luar Agam Kota Batam. Demikian dosa sadonya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari awal sampai akhir jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.